Baik, Bapak Ibu, Ya, siap. apakah suara sudah bisa didengar, Bapak Ibu? Ya Pak, Jelas, terdengar. Pak. Ya. Oke, Hah? cuma gambarnya yang Belum belum ada. jelas ya, videonya belum ya. Gambarnya belum, Bapak. Oke, mohon maaf tadi ya Bapak Ibu ya. Iya, saya terlempar tadi ya. Tapi alhamdulillah ya, Semangat ya Pak. saya Ini walaupun atas genteng terlempar, Pak. Kedengar Pak. saya baik-baik saja, ya. Nah, iPhone Iya, kelapa Pak. aman. Nanti kalau ada apa-apa nanti saya minta ke Dokter Chandra nanti untuk memeriksa. Apakah ada dampaknya terlempar tadi kan, apa lecet-lecet gitu ya dok ya? Iya, apakah? Oke, baik. Tadi tidak sempat terbaca saya chatnya tadi ya. Iya. Tadi kita sampai ke ini tadi ya, ke apa tadi? Keliling dunia ya, keliling dunia. Oke, Bu Kiki tadi masih ingat nggak ada yang menjawab Norwegia tadi siapa Bu Kiki? Sebentar, Norwegia. Tadi mana ya? 06, Ibu 06. Asih. Heeh. Oke. Kemudian Singapura, Dokter Chandra. Oke. Yang beda ya Pak ya, karena sebagian besar Indonesia. Heeh. Kemudian nomor 13 ke tempat yang Pak Jamaludin ingin kunjungi. Oh gitu. Oke, baik. Kemudian Thank you Bu Kiki. sama nomor 24, Norwegia. Oke, yang nomor 6, Maaf, itu 06. Bapak belum Mana ada 06? tadi Pak. 06. Siapa 06 Bu Kiki? Saya Pak. Oke. Ibu, Ibu Asi, Bu Asi kenapa jawab Norwegia Bu Asi? Tadi itu kan clue Bapak kan keliling dunia kan Pak. Ah, Kalau menurut saya kan eh, kalimat keliling dunia itu di huruf ke-11 itu N. hmm. Makanya saya jawab itu Pak. Oke. Itu pendapat saya sih, Pak. Huruf 11 dari mana Bu? Apa Pak? Dari Yang kata, keliling dunia kan iya, keliling dari kata dunia. keliling dunia. Betul. Iya. Jadi kalau kita lihat kata keliling dunia, huruf pertama itu K, huruf kedua itu E kan, huruf ketiga L. Maka sebutkan kota atau negara yang ada huruf L-nya. London, dia huruf L. Gitu kan? Iya. Hari ke-6 huruf ke-6 I, Iya, Pak. makanya India. Hari ke-11 itu huruf N, sebutkan saja N. Norwegia, Nepal, apalagi ya? Iya. Nederland. Iya, makanya Bu Asi benar. Oke, baik. Untuk Bu Asi, mari sama-sama kita kasih tepuk salut. Iya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Salutnya gini. Salut. Oke. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Tadi kita sudah sampai ke berorientasi pelayanan. Kita sampai ke berorientasi pelayanan. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Sekarang kita mau melihat nilai kedua. Sebentar ya. Saya buka dulu filenya. Tadi sudah tertutup. Saya buka dulu filenya. Sebentar. Ini karena gangguan sinyal tadi. Jadi filenya tertutup. Ya, Bapak Ibu nggak usah dicatat. Nanti saya kasih aja link ini nanti. Nanti di akhir pembelajaran saya kasih link ini. Jadi Bapak Ibu bisa buka nanti. Ya, ya siapa tahu besok-besok Bapak Ibu kangen dengan saya boleh dibuka gitu. Iya. Oke. Baik. Nah, setelah singkatan dari berakhlak tadi, setelah berorientasi pelayanan apa? Akun tabel ya. Benar ya? Oke, yang kedua adalah akun tabel. Jadi berorientasi pelayanan. Yang kedua, akun akuntabel. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita langsung saja ke nilai-nilai. Nilai-nilai akuntabel itu apa saja sih? Nilai-nilai akuntabel, ya. Nilai-nilai akuntabel. Sebentar ini masih loading bahan tayangnya, dia belum muncul. Oke.
Sudah muncul Bapak Ibu ya? Oke. Ya, kita perbesar dulu. Oke, nah ini Bapak Ibu, ya, ini nilai akuntabel, nilai-nilai akuntabel. Ini berorientasi pelayanan, nih, komitmen, ini berorientasi pelayanan, perwujudan. Sekarang kita masuk ke akuntabel. Nah, kita langsung saja ke panduannya Bapak Ibu, ke panduan perilaku atau kode etik. Jadi akuntabel itu maknanya bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Bapak Ibu diangkat menjadi ASN, itu merupakan suatu kepercayaan. Kepercayaan dari negara, dari bangsa, dan yang tidak kalah penting itu kepercayaan dari Tuhan yang Maha Esa yang terpenting itu. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang kita berikan. Dalam memberikan pelayanan, bagaimana bentuk pertanggungjawaban kita terhadap kepercayaan yang diberikan sebagai seorang ASN? Nah, kita menerapkan nilai-nilai atau panduan perilaku atau kode etik dari akuntabel ini. Itu ada 3. Yang pertama, ya, yang pertama itu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Nah, jadi ketika kita melaksanakan dengan tugas, kita melaksanakannya dengan jujur, ya, tanpa ada yang kita tambahi, tanpa ada yang kita kurangi, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian bertanggung jawab, kita tunjukkan rasa tanggung jawab kita terhadap tugas yang diberikan. Dalam melakukan tugas, kita melakukannya dengan cermat, juga dengan disiplin. Oke, dan juga berintegritas tinggi. Kita memiliki integritas. Ya, integritas. Kita punya integritas. Orang yang punya integritas itu orang yang kesesuaian antara niat, ucapan dan perkataan itu ada kesesuaian. Jadi bukan hanya dia mengatakan, tapi dia juga melakukan. Itu berintegritas. Oke. Kemudian yang kedua, nilai yang kedua, ketika kita diberi kepercayaan untuk memegang atau menggunakan barang kekayaan milik negara, maka kita harus menggunakannya secara bertanggung jawab, ya, secara bertanggung jawab, kemudian efektif dan efisien. Dan juga kita tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ketika kita menduduki jabatan, mungkin sebagai kepala sekolah, sebagai kepala puskes misalnya, kita ada punya wewenang untuk memutuskan sesuatu. Nah, kita tidak menyalahkan wewenang tersebut. Ya, artinya kita tetap bekerja dalam aturan yang berlaku. Bagaimana mewujudkan nilai ini? Bagaimana mewujudkan ketiga nilai ini dalam pelaksanaan tugas kita? Yang pertama, kita memenuhi janji dan komitmen. Memenuhi janji dan komitmen. Kita punya janji, kita punya komitmen. Jadi kita penuhi. Ya. Oke, janji kita tadi. Misalnya janji kita akan bekerja dengan baik gitu ya. Oke. Kemudian melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Ya. Jadi pekerjaan kita lakukan sesuai dengan prosedurnya. Prosedur melakukannya. Biasanya kalau orang-orang kesehatan itu bagus sekali penerapan akuntabel yang untuk perwujudan kedua ini. Ya. Kayak tadi misalnya Bu Bidan, dia ketika misalnya ada masyarakat pasien datang kan tidak serta-merta langsung langsung di ini ya Bu ya, langsung ditangani ya Bu Bidan ya. Siapa tadi yang Bu Bidan tadi ya? Nah, Bu Yeti ya, Bu Yeti ya. Ya, tapi sesuai prosedurnya diadakan pemeriksaan awal dulu ya Bu ya. Kemudian tadi dilihat keluhannya, diperhatikan keluhannya apa, gejalanya apa. Oke, kemudian diperiksa juga apa yang pakai mister tadi Bu Yeti ya. Berapa senti bukanya seperti itu ya. Baru nanti bisa melakukan tindakan apa. Tidak serta-merta kan Bu Yeti, begitu ada Bu ibu datang, ibu hamil datang ke bidan mau minta bantu persalinan langsung, ayo Bu, guling Bu. Kejen ke Bu, keluarkan Bu, keluar. Nah, tidak kan pasti diperiksa dulu kan Bu Yeti ya. Periksa dulu kan tensinya, ada apa dan sebagainya, suhu badan. Mungkin kan artinya memang di prosedur ilmu kebidannya seperti itu. Ya Bu Yeti ya. Artinya Bu Yeti sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur. Kemudian bertanggung jawab atas hasil kerja dan bersedia dievaluasi. Ketika kita ada evaluasi tadi misalnya ketika setelah membuat
laporan, asuhan kebidanan, kita dievaluasi sama kalau di rumah sakit mungkin ke ketua regu ya, kepala regu atau siapalah penanggung jawab di masalah kebidanan di situ ya. Nah, kita harus bersedia dievaluasi ya. Menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme perwujudannya. Ini perwujudan dari yang berintegritas tinggi nih. Nah ini. Ya, salah satu ciri orang yang berintegritas tinggi itu dia ini tadi menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, oke. Tadi misalnya ada yang mau mendapatkan pelayanan di rumah sakit, biar dia dipanggil duluan, tidak ikut antri, dia memberikan gratifikasi kepada petugas misalnya. Nah, itu. Dan sebagai petugas, petugasnya ASN, maka dia harus berani menolak, ya, menolak gratifikasi tersebut. Ya, oke. Kemudian memanfaatkan fasilitas barang milik negara sesuai dengan peruntukannya. Misalnya diberi kendaraan dinas itu digunakan untuk operasional pekerjaan, operasional dinas, bukan untuk mudik. Atau mudik pulang kampung, bukan untuk pulang kampung pas Lebaran. Kendaraan dinas digunakan untuk jalan-jalan, gitu ya. Tapi sesuai dengan peruntukannya. Mencari alternatif cara penggunaan sarana bahan yang lebih hemat, ya. Berusaha kita selalu hidup hemat, kita harus selalu hidup hemat, ya. Termasuk juga pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kerja. Ya. Kemudian mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke. Ya. Ibu, misalnya ibu ada jam ngajar, misalnya di hari Sabtu, sementara hari Sabtu ada undangan dari keluarga yang pesta, gitu ya. Oke. Yang mana yang ibu dulukan? Menghadiri pesta atau ngajar dulu? Ayo jujur. Ngajar dulu atau menghadiri pesta? Ngajar dulu ya. Nah, Ngajar karena dulu, kita Pak. kan kepentingan. Tanyakan ke pesta dulu, Pak. Ngajar dulu, habis jam baru, Pak. Ngajar Iya. dulu, Pak. Ada Pak Gatot yang ke Berapa, pesta Mbak? dulu, tapi bukan yang di kelompok ini Pak Gatot ya. Bukan yang di Saya kan, kelompok, ya bukan yang di angkatan Ngajar 107 dulu, Pak Pak. Gatot ya. Saya kan pernah jadi penghulu, Pak. Jadi tahu kalau waktu pesta banyak yang bolos-bolos pesta kayak gitu. Bolos-bolos, Beda dengan ASN-nya beda bolos dengan ya. guru, Pak. Pak Gatot beda dengan guru, Pak. Oh, oh. Kalau guru harus ngajar ya, Ngajar karena dulu, ada Pak. kepentingan masyarakat muridnya ya. Ya. Iya. Kemudian mengambil keputusan dengan objektif kalau terjadi konflik. Kita ambil keputusan yang objektif, yang tidak memihak. Oke, baik. Dari melihat contoh, dari akun contoh panduan perilaku ini ada panduan perilaku, kemudian ada contoh perwujudannya. Sekarang Bapak Ibu, siapa yang bisa memberikan contoh penerapan nilai akuntabel dalam pelaksanaan tugas sehari-hari? Silakan. Raise hand, angkat tangan. Siapa yang bisa memberikan contoh? Ayo. Tadi sudah ada contoh tadi. Tadi contoh Pak Jamal, contoh Bu apa tadi? Bu Yeti ya? Bu Septi ya, Bu Septi tadi ya, Bu Septi. Ada lagi yang akuntabel, yang menerapkan nilai akuntabel. Nah, yang akuntabel tadi apa yang pertama tadi? Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, cermat, dan berintegritas tinggi. Yang kedua apa tadi? Menggunakan barang kekayaan milik negara secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Yang ketiga apa nilainya tadi? Tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Yuk, silakan beri contoh yang sudah Bapak Ibu lakukan. Angkat tangan, raise hand. Ya, silakan Pak Edi, Pak Edi. Yuk Pak Edi, gimana Pak Edi? Ya, terima kasih, Bapak. Eh, Akuntabel dalam kalau dalam bidang guru antara lain itu terhadap proses pembelajaran, Pak. Akuntabilitas dalam terhadap proses pembelajaran, yaitu mulai dari perencanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Hmm. Kemudian kalau untuk akuntabel terhadap hasil belajar siswa itu yaitu bertujuan untuk meningkatkan prestasi siswa, menganalisis hasil ujian, kemudian melakukan tindakan perbaikan. Hmm. Nah, kemudian
untuk akuntabilitas terhadap profesi, yang pertama itu antara lain mengembangkan kompetensi, Pak. Mengembangkan kompetensi diri. Kemudian yang hal terpenting yang kedua yaitu memenuhi kewajiban administratif sebagai seorang guru. Kemudian berpartisipasi dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Mungkin itu, Bapak. Oke, baik. Jadi Pak Edi memberikan contoh akuntabel, ya, penerapan akuntabel di oke di guru ya, bagi guru ya. Oke, contohnya ya, contohnya yang ini, yang Pak Edi contohkan itu, yang ini. Nah, ini ya contoh dari penerapan nilai pertama kata Pak Edi. Ya, nilai pertama itu apa tadi? Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Nah, contohnya, nah dari contoh-contoh Pak Edi tadi, contoh yang pertama katanya, oke, pada saat kita mengajar, ya, sebelum mengajar kita melengkapi dengan administrasi. Ya Pak Edi ya, membuat perencanaan. Oke, itu contoh yang bertanggung jawab. Ya, contoh kita bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Kemudian contoh lagi yang menunjukkan tanggung jawab itu kata Pak Edi tadi dievaluasinya Pak Edi ya, dievaluasi. Jadi kita mau melihat seberapa besar keberhasilan kita, nah kita adakan evaluasi. Hasil evaluasi nanti itu bisa jadi pertanggungjawaban kita terhadap tugas yang sudah kita lakukan, ya mengajar yang kita lakukan. Gimana ini sudah bagus atau belum? Dilihat dari hasil evaluasinya. Oke. Kemudian kalau misalnya kita mengajar pada pelaksanaan ya Pak Edi ya, misalnya ngajarnya jam 7.30, nah kita datang, kita masuk kelas 7.30. Itu disiplin. Contoh yang disiplin ya Pak Edi ya. Oke, contoh yang disiplin. Ini jangan datang misalnya kita ngajar jam 7.30, datang sudah jam 8. Begitu datang belum masuk kelas, beli sayur dulu. Sudah beli sayur dipetik-petiki dulu, biar di rumah tidak metik sayur lagi. Itu baru masuk kelas. Nah, itu contoh yang melanggar disiplin. Ya Pak Edi ya, disiplin waktu. Artinya dia tidak menerapkan nilai akuntabel. Ya, itu saya lihat terjadi itu ada ibu-ibu guru SD biasanya. Ya, tapi bukan SD di Bengkulu Utara, bukan. Ya, di suatu tempat lah di belahan dunia ini. Nah, gitu ya. Oke. Datang ya Pak Gatot ya. Beli sayur daun ubi. Nah, belum masuk kelas ya. Petik-petiknya Ya, dulu. Pak, biasanya seperti itu ngobrol dulu, Mm-mm. lama ngobrolnya nanti baru masuk kelas. Baru masuk kelas. Dulu, Padahal harusnya masuk jam 7.30 ya Pak Gatot ya. kalau ada pesta, ke pesta dulu, tiga. Saya kan pernah jadi P3N, Pak, penghulu, Pak. Jadi tahu. Oke. Pas seperti itu bisa tahu, Pak. Itu kadang-kadang, Pak. Jadi sudah berapa banyak Pak Gatot menikahkan orang? Kalau datanya hampir sekitar 400-an, Pak. Oh gitu. Tapi kalau Pak Gatot sekali cuma menikah kan? Kalau bisa 2 kali mungkin ya sunnah Rasul kan 4 kali, Pak. Sekali aja cukup lah. Sekali cukup. Cukup menikahkan orang saja ya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Baik, untuk Pak Edi, mari sama-sama kita kasih tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke. Baik, kita lanjutkan nilai ketiga. Nah, nilai ketiga itu kompeten. Nah, kompeten. Ya. Nah, kata kunci dari kompeten ini, kemudian definisinya ini, kita lihat ke kode etik atau panduan perilaku. Ya, bagaimana panduan perilaku dari nilai kompeten itu. Yang pertama, kita meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Nah, kita untuk menjawab tantangan yang selalu berubah ini, kita selalu meningkatkan kompetensi diri. Ya, oke, baik itu dengan mengikuti webinar, misalnya gitu kan, atau melanjutkan ke jenjang pendidikan, atau mengikuti pelatihan. Kemudian membantu orang lain untuk belajar. Ketika orang lain misalnya rekan kerja atau siapa menemui kesulitan, maka kita yang tahu kita bantu mereka. Ya, kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
kita selalu berikan yang terbaik dalam pelayanan. Jangan setengah-setengah, tidak tanggung-tanggung, ya. Kalau contoh Pak Edi tadi, itu contoh pemberian kualitas yang terbaik juga. Ada perencanaannya, ada pelaksanaannya, kemudian ada evaluasinya. Kemudian evaluasi bukan hanya evaluasi, ada juga tindak lanjut dari hasil evaluasinya. Oke, nah sekarang bagaimana cara mewujudkan nilai kompeten ini? Bagaimana cara mewujudkan nilai kompeten ini? Nah, yang pertama, meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus. Ya, secara terus-menerus kita tingkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus. Ya, oke. Oke, jangan jangan hanya berhenti. Ya, sudahlah, saya sudah jadi sudah diangkat P3K, sudah ikut orientasi, ya sudahlah untuk apa belajar lagi. Nah, seperti itu. Ya, konsepnya tidak seperti itu. Jadi kita terus-menerus. Ya, Pak Gatot ya. Oke, seperti hadis Rasulullah itu mengatakan apa itu Pak Gatot? Tuntutlah ilmu dari 25 baru bersih. Artinya sampai dengan ya terus menerus itu maknanya Pak Gatot ya, tidak berhenti kan? Betul, Nah, betul Pak. Sampai akhir hayat perlu Pak. sampai akhir hayat. Oke. Kemudian yang kedua, perwujudan dari nilai kompeten kompeten ini ya, bertukar pikiran dan berdiskusi dengan rekan kerja. Selalu adakan bertukar pikiran. Kita jangan menutup diri. Ya, kita jangan wah, saya yang paling benar, saya yang melakukan pekerjaan dengan betul, tapi kita terus bertukar pikiran aja, diskusi. Belajar secara mandiri dan kolaboratif dengan antusias. Ketika kita belajar, nah kita tunjukkan antusiasme kita, semangat kita dalam belajar. Iya, tadi seperti kata Pak Gatot tadi, ya, dari ayunan sampai ke terus menerus sampai akhir hayat. Nah, kita tunjukkan semangat kita, ya. Oke. Baik, kemudian memberikan kesempatan orang lain belajar. Ketika kita diskusi, ada orang lain mengungkapkan pendapat, ya kita berikan kesempatan. Membagikan pengetahuan melalui diskusi, sharing. Sering-sering kita melakukan sharing, ya, berdiskusi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, ya. Nah, kemudian menyusun rencana kerja dengan spesifik. Nah, tadi kata Pak Edi tadi, kita buat perencanaan. Dan tidak hanya selesai di perencanaan, kita juga harus melaksanakannya, ya, melaksanakan rencana kerja atau juga anggaran yang sesuai dengan target, menjalankan seluruh peraturan, ya, dan selalu kita mengevaluasi peningkatan kinerja dan menyelesaikan masalah secara komprehensif. Kalau terjadi masalah, kita selesaikan secara menyeluruh, komprehensif dan tuntas, ya, tidak tanggung-tanggung, tidak gantung, tidak tanggung-tanggung. Oke, Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan contoh penerapan nilai kompeten yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan, baik sebelum menjadi ASN maupun setelah menjadi ASN. Silakan. Ya, silakan Ibu Mariana. Selamat pagi Pak, menjelang siang. Ya, Ibu, selamat pagi, Ibu. Ya Pak, saya menjelaskan tentang kompeten ya Pak ya. Seperti Ya. saya bekerja di bagian Rumah Sakit Umum Marga Makmur, saya mengikuti pelatihan-pelatihan yang saya ikuti seperti perawatan luka uh, untuk melakukan pekerjaan yang lebih mengikuti tren yang terbaru sekarang. Setelah saya mengikuti pelatihan perawatan luka, terus saya mempraktekannya secara langsung ke pasien di bagian rumah sakit. Tetapi saya tidak sendiri, saya minta asisten sama teman untuk mendampingi perawatan luka tersebut. Sekaligus kita sharing dan berbagi ilmu di saat kita mengerjakan tugas. Setelah selesai kita kerjakan tugas itu, kita lakukan eh, pencatatan semua hal yang kita kerjakan melalui dengan askep asuhan keperawatan. Semua yang tindakan yang kita kerjakan, semua apa yang tindakan yang kita berikan, itu kita tuliskan dan kita dokumentasikan di askep tersebut, Pak. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Mariana. Contoh bagus sekali. Jadi Bu Mariana sudah memberikan contoh penerapan nilai kompeten yang sudah dilakukan oleh Ibu Mariana sebagai seorang nurse, ya. Jadi masuk nilai pertama ini ya Bu Mariana ya, yang lebih ininya ya, ya. Sebenarnya tiga-tiganya masuk ya. Kalau kita lihat dari nilai yang pertama, jadi Bu Mariana itu meningkatkan kompetensi diri.
Nah, caranya gimana tadi? Dengan mengikuti pelatihan. Ya, tadi ya Bu ya, dengan mengikuti pelatihan, misalnya, wah, saya ini kurang kurang lah kompetensi diri saya. Misalnya, walaupun sudah dulu kuliah, mungkin sudah dapat ilmu tentang perawatan luka, tapi kayaknya mungkin ada pengetahuan-pengetahuan terbaru, ilmu-ilmu baru tentang perawatan luka. Nah, oh, saya harus tahu nih, ikut. Makanya Bu Mariana ikut. Nah, gitu ya Bu Mariana ya. Ketika Iya, sudah Pak. selesai, maka ini tadi artinya Ibu Mariana meningkatkan kapasitas dan kompetensi. Setelah selesai, misalnya ilmu yang dapat Bu Mariana, ya dia ajak teman-temannya untuk Sharing. berdiskusi. Artinya dia apa ya, menularkan istilah itu, menularkan ilmu dari yang didapat dari pelatihan. Itu. Kemudian pada saat misalnya terjadi kasus, misalnya mau perawatan luka, dia juga mengajak rekan-rekannya Ibu Mariana ya untuk berkolaboratif tadi melakukan kolaboratif. Jadi sambil belajar, sambil praktek. Oke. Ya, Pak. Iya, bagus sekali. Nah, juga membagikan pengetahuan banyak ini. Jadi semuanya ini masuk sebenarnya dari contoh Bu Mariana tadi, membagikan pengetahuan. Tadi Bu Mariana mengatakan, oke, nanti bekerja mengajak temannya misalnya untuk mendampingi atau misalnya bersama-sama melakukan perawatan luka dengan menggunakan metode dari ilmu yang didapat tadi. Ya gitu. Jadi banyak sebenarnya yang sudah Ibu Mariana masukkan nilai-nilainya di kegiatan Ibu tadi, yaitu mengikuti pelatihan tentang perawatan luka. Oke, untuk Bu Mariana, mari sama-sama kita kasih apa? Salut, Pak. Tepuk salut, salut, Salut. salut, Salut. Salut, salut. salut, salut, Salut. salut. Oke, iya. Ada yang ngantuk? Tidak ada ya? Iya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Yang selanjutnya, nilai selanjutnya adalah harmonis. Nah, nilai harmonis. Ya, definisinya apa? Nah, jadi di harmonis ini maksudnya kita itu saling peduli dan saling menghargai perbedaan. Ya, tentu saja di lingkungan kerja kita. Tadi sudah saya ambil contoh, misalnya dari tempatnya tadi Bu Made tadi ya, Bu Made atau Bu Enda tadi, saya ambil contoh tadi. Ya, oke. Jadi di contohnya misalnya di tempat Bu Enda misalnya. Nah, di tempat Bu Enda itu di sekolahan Ibu Enda itu rekan-rekan teman kerjanya ya, sesama guru itu kan bermacam-macam latar belakangnya. Ada yang dari Bali kayak Bu Enda kan, ada yang dari Batak, ada yang dari Jawa, ada asli orang Bengkulu Utara, ada orang Rejang, itu kan bermacam-macam kan. Nah, bermacam-macam. Nah, kita sebagai SN, bagaimana cara kita untuk mewujudkan harmonis, yaitu dengan menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Jadi dari suku yang bermacam-macam tadi, apapun sukunya, walaupun tidak sama dengan dari latar belakang suku kita, tetap kita hargai ketika dia memberikan ketika dia berbicara, tetap kita hargai. Atau ketika dia ngomong, kita tetap kita hargai. Ya. Kemudian suka menolong orang lain. Suka menolong orang lain. Jadi misalnya termasuk dalam hal kesulitan apapun, ketika kita bisa memberikan pertolongan, kita bantu. Ya, selagi kita bisa memberikan pertolongan. Membangun lingkungan kerja yang kondusif, termasuk juga membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ya, kita tidak mengelompok-mengelompok. Misalnya tadi tempat Bu Enda ada guru dua orang orang Bali, misalnya tiga orang dari Bali, orang Bali, tiga orang dari Batak, lima orang dari asli Rejang, misalnya, gitu ya, dua orang dari suku Jawa. Nah, tidak mengelompok-ngelompokkan Bu Enda tadi atau Bu itu tadi, Bu Made tadi. Tidak hanya dia, oh dengan orang sesama Bali saja, yang lain dia tidak peduli, yang lain tidak menghargai ya, tapi dia tetap misalnya begitu, misalnya dari yang latar belakang orang Batak ketika ada kesulitan, ada masalah, setidaknya kita tolong dengan memberikan saran dan sebagainya. Ya. Oke, sehingga diharapkan nanti dengan kepedulian kita, dengan pertolongan kita tadi, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, lingkungan belajar di mana anggotanya itu merasa nyaman untuk belajar. Ya. Bagaimana cara perwujudannya Bapak Ibu? Nah, cara perwujudannya seperti ini Bapak Ibu.
Yang pertama kita berlaku adil tanpa memandang tadi kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama. Bahkan bisa jadi di tempat kita kerja itu ada orang dari latar belakang agama yang berbeda. Ya, maka kita juga harus bisa berlaku adil. Ya, ketika kita melakukan misalnya yang agamanya sama dengan kita, teman kita yang beda agama juga kita tetap perlakukan sama. Menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, ya. Oke. Jangan dengan rekan kerja diajak ribut terus, ya. Iya, kurang-kurang kawannya cerita, ibu-ibu ini biasanya. Karena ibu-ibu ini hobi masak kadang-kadang bukannya malah menengahi, malah ngompori, malah garami. Nambah-nambah garam, nambah-nambah bumbu. Nah, gitu. Tapi kita bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan rekan kerja. Ya, menghormati gagasan yang disampaikan orang lain ketika orang berbicara, kita hormati gagasan yang diberikannya. Ya, membantu orang lain dengan responsif. Ketika orang lain menemui kesulitan, maka kita berikan bantuan dengan responsif, dengan cepat tanggap. Termasuk juga kita memberikan solusi, memberikan informasi. Kalau terjadi konflik dengan rekan kerja, ya kita selesaikan dan kita bersikap netral. Ya, menjunjung tinggi etika ketika berinteraksi. Kemudian menghindari ketika terjadi ya diskusi, ketika terjadi pembicaraan yang berfokus pada perbedaan saraf, perbedaan suku, agama, ras, antar golongan. Oke, Bapak Ibu. Sekarang silakan beri contoh. Beri contoh bagaimana penerapan nilai harmonis di lingkungan kerjanya. Silakan, Bapak Ibu. Silakan. Boleh resen, boleh langsung ngomong. Ya, Ibu Mayana. Silakan, Bu Mayana. Silakan, Bu Mayana. Silakan, Bu Mayana. Bu Mayana masih belum kedengaran suaranya, Bu. Open mic dulu, Bu. Di mic-nya dinyalain dulu, Bu, kayaknya, Bu. Ibu, halo Bu Mayana. Suaranya belum kedengaran, Ibu. Ada yang bisa menerjemahkan apa yang disampaikan Bu Mayana? Pak Arpen bisa memahami bahasa bibirnya, Pak Arpen? Tidak, Pak. Tapi insya Allah bisa membantu menjawab, Pak. Sedikit memberikan pendapat. Ya, silakan. Baik, mohon izin, Kak. Ya, silakan, Pak. Eh, ini contoh di bidang guru mungkin, Pak. Ya, Eh, silakan. di mana menjaga hubungan yang harmonis, itu menghindari konflik dan menciptakan suasana kerja yang kondusif di sekolah, Pak. Itu Hmm. yang pertama. Terus kalau misalnya harmonis kita sebagai guru di hadapan siswa, yaitu kita menciptakan suasana belajar yang menarik. Hmm. Terus kita bisa menerima pendapat individu atau anak-anak dalam berkomunikasi, bertanya, menyampaikan pendapat, maupun dalam hal berdiskusi, Kak. Lalu kalau sikap harmonis di orang tua itu kita membangun komunikasi, Pak, yang efektif, memberikan informasi secara terbuka tentang perkembangan belajar anak didik. Seperti itu, Pak. Oke, jadi di tempat Bapak, misalnya kata Bapak tadi, ini ya Pak ya, Bapak di guru kan? Guru, Pak. Guru Ya, mapel misalnya PJOK. oke, misalnya di tempat Bapak sudah ada Kombel tadi ya, komunitas belajar ya Pak ya. Nah, jadi disitulah yang Pak Pak Arpen tadi jelaskan, Pak Arpin tadi dia jelaskan
Di situ kita diskusi dengan teman gitu ya Pak ya. Diskusi dengan teman, sharing pendapat, kemudian kalau ada permasalahan diselesaikan bersama. Nah, itu contoh penerapan harmonisnya. Jadi ketika misalnya diskusi saling menghargai apapun latar belakangnya semuanya diajak di kombel tersebut, di komunitas belajar tersebut. Ya Pak Arpen ya. Oke. Kalau Bu Mayana tadi gimana Bu Mayana? Belum belum terdengar. Halo Ibu. Ibu silakan Bu. Pak, tadi Bu Maya sudah ngirim di kolom chat kayaknya Pak. Oh, sudah di kolom chat. Ya, kayaknya itu Mana Bu? Oh iya sudah. Mohon maaf Pak, saya tadi terpental itu Bu Eli. Wah, tidak membeda-bedakan antara siswa. Oh gitu ya. Oke, oke, oke. Bu Mayana mengatakan tidak membeda-bedakan antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Betul. Ya. Tadi saya tadi ke guru. Jadi tadi kan guru latar belakang siswanya juga walaupun ada siswa dari Batak, dari Sunda, dari Semanda sebagainya, dari Jawa, dari orang Bengkulu, itu tidak kita beda-bedakan. Tetap kita memberikan pembelajaran yang sama, cara mengajarnya yang sama gitu Bu ya. Kemudian memberikan penilaian juga sama. Oke, untuk Bu Mayana dengan Pak Arpen, mari sama-sama kita kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan kita masuk ke nilai. Masih ada anu lagi, 3 nilai lagi ya. 4 loyal, adaptif 3 kolaboratif. Bapak Ibu, di dekat Bapak Ibu ada kalkulator atau HP-nya bisa ada kalkulator? Bisa? HP Pak. Di HP bisa diaktifkan kalkulatornya Ibu? Bisa Pak. Bisa? Oke, Bapak Ibu, saya akan saya akan menebak ya. Saya akan menebak ya. Oke, saya akan menebak tanggal dan bulan kelahiran Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Siap ya? Kita belajar matematika dulu. Pakai kalkulator ya. Siap. Sudah Bapak Ibu? Pertama Bapak Ibu, langkah pertama Bapak Ibu kalikan ya tanggal kelahiran Bapak Ibu dengan 5. Misalnya Bapak Ibu lahir tanggal 1 maka 1 dikali 5. Sudah? Sudah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Oke. Pak. Hasil dari perkalian tadi Bapak Ibu ditambah 6. Tambah 6. Oke, Bapak Ibu. Sudah? Sudah. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, hasil dari penjumlahan tadi kalikan dengan 4. Kalikan dengan 4. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Kemudian hasil perhitungan tadi Bapak Ibu tambah 9. Tambahkan 9. Sudah? Sudah Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Sudah, Hasil Pak. dari penjumlahan tadi kalikan dengan 5. Kalikan dengan 5. Sudah? Sudah Pak. Oke, Sudah. Bapak Ibu. Dan terakhir Bapak Ibu, hasil dari perkalian tadi Bapak Ibu tambahkan
dengan bulan kelahiran. Jadi kalau lahir Januari 1, Februari 2 gitu. Oke. Tambahkan dengan bulan kelahiran. Sekarang Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat hasilnya. Hasil akhirnya berapa? 18,7. Silakan dituliskan kolom chat. Hasil akhirnya berapa? Oke. Saya tebak yang pertama ya. Yang pertama kok 150, Ibu? Yang pertama yang Ibu Kristina dulu. Yang Bu Kristina, benar enggak Bu Kristina? Bu Kristina itu lahir tanggal 9 bulan Maret. Tanggal 13, Pak. Oh, ada salah penghitungan Ibu. Oke, coba diulang lagi. Oke, Ibu Kristina satu. Ibu, coba Ibu Epi ya. Bu Epi, saya mau lihat ini 1166. Bu Epi lahir tanggal 10 Januari enggak Bu Epi? Oke, mana Bu Salah, Epi? Pak. Salah, Salah. Pak. Nah, Iya. gimana itu? Coba lihat dulu, tadi kalikan 5, tambahkan 6 gitu. Coba diulang lagi penjumlahannya. Yang perintah tadi. Oke, Bu, siapa tadi ya? Oke. Kalau Bu Septi, betul Bu, 12 September, Bu. Benar, Pak. Nah, ini artinya Bu Septi benar penjumlahannya. Oke. Benar ya Bu Septi ya? Benar, Pak. 12 September. Ya, siap. Ya. Ibu Septi tuan saya 2 hari, saya 10 September, Bu. Oke, paling tahunnya berbeda, Bu ya. Oke, coba saya tebak lagi nih. Saya mau menebak Bu Bu Linda ya. Bu Linda, entar. Bu Linda. Bu Linda tanggal 9 bulan November. Mana Bu Benar, Linda? Pak. Salah ya? Benar, Pak. Oh betul. Nah, artinya penjumlahan Bu Linda juga benar kalau kalau ketebak. Kamu tidak, Bapak. Iya, Bu Epi ya. Bu Epi coba. Bu Epi jangan disebutkan dulu Bu Epi tanggal dan bulan lahirnya. Saya tebak Bu Epi ya. Ibu udah ngecas tadi malam. Bu Epi. Bu Epi 18 kok Bu Epi dikurang sebentar Bu Epi. Bu Epi berapa angkanya Bu Epi tadi? 18 tuh 18 72. Oh, 17 Juli Bu Epi ya? iya benar, Pak. Oke. Iya. Oke Bapak Ibu, mau tahu kuncinya Bapak Ibu? Nah, kuncinya ya hasil dari operasi matematika tadi Bapak Ibu kurangi dengan 165. 100 kurang. Contohnya Bu Epi tadi kan, Bu Epi kan menulis tadi 1872 kan? 1872 dikurang 165 mendapatkan jumlah 1707. Di mana 1707 17 itu tanggal, 07-nya bulan. Nah, Benar, gitu. Pak. Sudah dikurangi. Oke. Bisa main tebak-tebakan ya nanti ya. Oke, Ya, bisa boleh main nih, Pak. Itu tebak-tebakan. baru nih, Pak. Makasih. Oke. Iya. Oke, mungkin ini karena pakai kalkulator. Nanti saya ada lagi tebak-tebakan angka tapi tidak pakai kalkulator deh. Ringan saja ya. Iya. Oke, baik kita lanjutkan. Pak Arpen tadi jawab berapa Pak Arpen? Mana Pak Arpen? Tadi tulis ini Pak Arpen. Berapa? 2169. Nah, coba Pak Alpen. Kalau ada yang bisa menebak,
Tanggal bulan lahir Pak Alpen Yang mana tuh? 2000. 2169. Oh, langsung itu. Ayo Bapak Ibu, ada yang bisa menebak? Tanggal Hah? lahirnya berapa? Mati pandai? 20 April 20 berarti, Pak. April. Lah, Ada nggak Pak Alpen 10 20 April, April? Pak. 20 Tanggal 10 April. Ya, April, Pak. Iya, betul. 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 Pokoknya kata kuncinya dikurangi Salut, 100. salut. Alhamdulillah. Oke. Ya, 20 April ya, Pak. Oke. Baik Bapak. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke nilai Itu selanjutnya. namanya. Oh, ada yang bisa menebak Bu Rini? Bu Rini. Bu Rini, saya 1273. Dia minta ditebak nih Bu Rini nih. Ayo, berapa? 10 Agustus. Betul Bu Mas, Rini? 11 Agustus. 10 Betul, Pak. 11 11 bulan Agustus. 8. 11 Ah, Agustus. 11 Agustus. Iya, Pak. Oke. Oke, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Oke, nanti setelah setelah ini nanti kita eh, hitung-hitung lagi ya. Tapi ini simple gitu, sederhana ngitungnya. Nanti saya akan menebak juga angka-angka. Saya kasih tahu juga clue-nya di mana ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke setelah nilai harmonis tadi, di mana kita menjaga keharmonisan ya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, untuk menciptakan lingkungan yang membuat orang-orang berada di dalamnya itu nyaman untuk bekerja, enak untuk bekerja, ya, bekerja tidak merasa diasingkan, tidak merasa diintimidasi, tidak merasa ditekan, gitu ya. Oke, maka kita menerapkan nilai-nilai harmonis ini. Baik, setelah harmonis, apalagi setelah harmonis? Loyal, Pak. Loyal. Pak. Oke, Loyal. loyal. Ya, Bu Kiki tahu loyal Bu Kiki? Setia. Oh, kalau di tempat kami di Linggau ini Bu Tiki, loyal itu kalau kita buat empek-empek, adonannya kebanyakan air. Wah, loyal ini katanya. Lunya, Loya itu Pak. Apa? Lunya. Loya. Loya. Oh, loya, bukan loyal ya. Ya, tuh makanan khas yang dari durian tuh apa? Oh ya, teloya Ya ya. kan? Temloya Loya ya. itu Bu Kiki. Iya. Loya Temloya itu. ya Bu Kiki ya. Betul, betul, betul. Ya, sama-sama sesat kita Bu Kiki. Sama-sama tersesat kita ya. Oke. Iya. Loya itu kalau ini Bu, pakaian yang robek itu Bu ya. Koya, Pak. Oke. Baik. Nah, loyal. Kata Bu Kiki tadi, loyal itu setia. Betul sekali. Setia ya. Oke. Oke. Bapak-bapak di sini ada yang setia? Iya. Saya yakin bapak-bapak ini semuanya setia ya. Iya. Apa artinya setia itu Pak Arpen? Setiap tikungan ada, Pak. Nah, itu. Setiap tikungan ada ya. Cukup kemarin ya, cukup cukup waktu sebelum nikah ya Bapak-bapak ya. Iya. Saya dulu sebelum nikah ketika ditanya mau nembak dekati cewek ditanya, "Ini pacarnya ada berapa?" Saya bilang pacar saya satu. Wah, setia sekali katanya. Iya, satu di Palembang, satu di Linggau gitu. Satu di kampung gitu ya. Iya, jadi cukup satu saja gitu. Oke, baik. Jadi kata kuncinya dari loyal atau setia tadi kata Bu Kiki, kata Pak Arpen tadi ya, setia tadi. Oke, maka nilai-nilai yang kita terapkan dalam loyal ini yang pertama itu memegang teguh ideologi Pancasila. Ya, gitu. Jadi kita tetap setia kepada pemerintahan yang sah siapapun presidennya ya walaupun dia bukan pilihan kita gitu ya tapi karena dia sudah dilantik jadi presiden ya kita tetap menunjukkan kesetiaan kita itu skop yang besar yang kecil misalnya kepala sekolah atau kepala puskes atau direktur rumah sakit siapapun dia tetap kita memegang teguh tetap kita setia oke kepada atasan kita ya oke kemudian menjaga nama baik sesama ASN ya kita malahan bukan 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 menjelek-jelekan nama ASN tapi malahan kita jaga nama baiknya ya
Bukan hanya sesama kita ASN ini, tapi juga pimpinan, instansi kita, unit kerja kita, bahkan negara. Ya, menjaga rahasia jabatan dan negara. Ini orang kesehatan tahu dia. Ya, dalam kesehatan itu ada catatan medis dan itu harus dijaga rahasianya. Tidak boleh disebarluaskan kan ya. Ya Pak, ini ya siapa tadi Pak Promkes tadi? Nah, oke. Jadi Arwah. itu tadi. Heeh. Jadi dijaga ya Pak ya, kita jaga. Artinya kita menerapkan nilai ini ya Pak Tegar ya. Oke, kita menerapkan nilai menjaga rahasia jabatan dan negara. Perwujudannya gimana perwujudannya? Nah, ini perwujudannya. Menghindari tindakan, ucapan, perbuatan yang menjurus pada radikalisme. Kita hindari. Ya. Oke. Kemudian menyebarkan informasi yang mendukung keutuhan, bukan malah memecah belah. Ya. Nah, kalau terjadi situasi yang mengancam ya kita cegah. Oke. Kita bersikap berlaku yang melindungi nama baik instansi. Bukan kita yang merusak instansi. Ya. Kita yang menjaga nama baik instansi. Jadi dalam sikap, perilaku kita itu ya jangan sampai mencoreng nama baik instansi. Melaksanakan keputusan pemimpin. Ketika pemimpin kita punya keputusan yang harus dilaksanakan, kita laksanakan. Menyebarkan informasi positif tentang ASN. Siapapun dia ASN, tetap kita sebarkan informasi positif. Ya, menyimpan informasi. Kemudian kalau ada informasi yang memang diperlukan oleh pihak-pihak yang berwenang, itu kita berikan. Ya. Nah, kalau terjadi situasi yang mengancam rahasia jabatan ya kita cegah. Sama tadi mencegah situasi yang mengancam keutuhan NKRI. Contohnya apa itu? Contoh kegiatan kita. Ada contoh kegiatan Bapak Ibu? Ya, yang menjaga nama baik sesama ASN. Apa contohnya? Misalnya apa? Misalnya, kalau tidak ada contoh nyata, misalnya. Nah, misalnya ada salah seorang ASN di tempat kita, misalnya, sedang ramai dibicarakan karena kasus selingkuh, misalnya. Nah, gitu ya. Sedangkan menurut kita itu hanya fitnah. Ya, tidak ada sebenarnya. Nah, bagaimana caranya kita tetap jaga nama baik teman kita itu? Gitu ya. Oke. Baik. Kemudian yang selanjutnya nilai selanjutnya adalah adaptif. Adaptif. Adaptif ini asal katanya adaptasi ya, menyesuaikan. Nah, kita selaku seorang ASN ya, kita diharapkan selalu cepat menyesuaikan diri dengan menghadapi perubahan. Ya. Dulu sebelum adanya daring ini, kita kalau mau diklat, kalau mau belajar itu kan harus ketemu kan? Tatap muka langsung, harus kumpul di suatu tempat, ada tatap muka. Nah, ketika terjadi misalnya ada platform untuk belajar daring seperti kita sekarang, ya kita harus menyesuaikan diri. Kita harus menyesuaikan diri. Ya, dulu kan mungkin belum begitu familiar, belum begitu kenal dengan yang namanya Zoom kan. Oke, sekarang sejak ikut P3K orientasi P3K ini ya ada manfaat lain didapat. Sudah tahu kan dengan Saya akan Zoom, menjelaskan tentang bisa apa itu raise hand, logam dalam bisa menghidupkan mic, open mic, uh, bisa matikan mic atau rumah close ya. mic, bisa Dan on cam, logam bisa di off sini cam. berarti dedikasi Nah, Bapak Ibu bisa menyesuaikan artinya. dan Bapak Ibu bisa komitmen seseorang guru Bapak Ibu dalam bisa mendidik menyesuaikan, ya, bisa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Kemudian terus berinovasi untuk mengembangkan kreativitas. Kreativitas itu cikal bakal munculnya inovasi. Inovasi itu ada karena kita kreatif, karena kita berpikir kreatif. Jadi inovasi itu yang belum ada sebelumnya di tempat kita adakan. Yang sebelumnya tidak ada di kita adakan. Ya, oke. Kemudian bertindak proaktif. Kita yang proaktif, bukan kita menunggu, tapi kita yang proaktif. Oh ini misalnya sekarang kan lagi marah-marahnya AI kan, artificial intelligence. Nah, ini ada AI tentang ChatGPT misalnya. Wah, saya harus tahu nih apa sih ChatGPT itu. Nah, kita yang proaktif, kita cari sendiri, kita pelajari, kita browsing, kita tanya dengan teman yang tahu. Artinya kita proaktif. Jangan nunggu terpaksa, ya. Iya, jangan nunggu terpaksa. Jangan karena harus menggunakan misalnya ChatGPT maka terpaksa kita harus belajar. Karena harus
karena harus orientasinya Zoom, maka kita terpaksa belajar Zoom. Ya, jangan terpaksa, tapi kita yang proaktif, jangan dipaksa karena keadaan kita yang punya ide, ya. Oke? Oke, Bapak Ibu. Karena terpaksa itu, cukuplah Roma Irama yang terpaksa. Sungguh terpaksa, katanya kan? Iya. Lanjut Pak Arpen, terpaksa apa Pak Arpen, Roma Irama? Mana Pak Arpen tadi? Atau Pak Tegar? Ya. Nah, bagaimana pewujudan dari nilai adaptif ini? Yang pertama kita menyesuaikan diri di berbagai lingkungan. Kita yang menyesuaikan. Kita sebagai ASN kita yang menyesuaikan. Ya. Kemudian beradaptasi dengan dinamika perubahan, dengan dinamika perkembangan dari perubahan itu. Perubahan yang terus-menerus berubah. Ya, kita beradaptasi, kita yang menyesuaikan. Tadi seperti tadi, contohnya Zoom, ya, atau tadi ChatGPT, AI, atau katanya apa tadi kalau dalam pemberian soal ada kuisis, kita menyesuaikan. Wah, sekarang kalau soal pemberian nilai, misalnya ke sekolah, misalnya kita guru SMP misalnya, anak-anak SMP kan sudah ngerti biasanya dengan teknologi kan. Oke, misalnya, wah kalau dulu kalau memberikan ulangan, kita bikin soal, kemudian kita perbangandakan, kita kasihkan di kelas gitu kan. Nah, sekarang ada dinamika perkembangan teknologi misalnya. Sekarang ada yang namanya Google Form. Nah, kita manfaatkan Google Form itu ketika kita memberikan soal. Soalnya kita buat di Google Form, linknya kita copy, kita serahkan ke siswa. Yuna, kerjakan tugas kalian. Nah, soalnya ada di link ini. Nanti siswa mengerjakan itu. Sudah kita kasih kuncinya, sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi memeriksa soal kan. Begitu siswa sudah menjawab, langsung ketahuan nilainya berapa gitu. Iya kan? Oke. Kemarin waktu Bapak Ibu ikut seleksi P3K, pakai kucing nggak? Pakai kucing ya? Ya. Iya Bang nggak pakai kucing? Tanya Bu Kiki. Bu Kiki, kucing itu apa Bu Kiki? Bahasa Inggris kucing itu apa Bu Kiki? Oh iya ya. Tadi saya mikir Pak, apa ya? Bahasa Inggris itu kucingnya apa Bu Kiki? Iya ya, cat ya, CAT. Nah, cat. Kemarin tesnya pakai cat kan? Iya, iya Iya, Pak. pakai kucing. Cat itu kucing kalau bahasanya Bu Kiki itu. Iya. Makanya jangan salah tanggapan Bu Kiki kita ya. Ke toko bangunan, kita mau cari kucing. Kenapa? Karena di depannya tulisan toko cat katanya. Iya. Nggak akan ketemu kita. Oke, nah kemarin kan waktu itu kan tesnya pakai CAT kan, CAT. Nah di situ kan ada nilainya langsung tahu kan gitu kan, langsung tahu passing grade-nya lulus atau tidak. Nah itu termasuk perkembangan teknologi. Kalau dulu mau seleksi ya kumpul dikasih kertas kita jawab gitu ya. Nah sekarang kita harus menguasai itu ya, menguasai perkembangan dinamika teknologi. Jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita tertinggal. Kemudian kalau kita punya ide gagasan untuk memajukan instalasi, ya kita kemukakan ya dengan berani. Kemudian membuat inovasi. Nah, ini kita langsung saja ke pertanyaan saya ya. Oke, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu sharing inovasi apa yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Atau kalau tidak Bapak Ibu yang melakukan, sekolahnya atau puskesmasnya atau rumah sakitnya. Bu Suwarti, Bu, ya. Di belakangnya ada Godam ya, Ibu bawa Godam ya? Iya, kayaknya ada Godam tuh. Yeni Nopita kosong, Kamelia Aguslena kosong, nah, Suwarti, Godam ada di belakangnya tuh. Lampu, Pak. Mati lampu, Pak. Mati Oh, lampu. Ibu, mati lampu. Oke, Iya. iya. Tidak apa-apa Bu, kawannya ajak ke sini Bu, ngadep ke sini Bu. Kenalan juga gitu Bu, siapa? Angkatan berapa Bu kawan? Nggak ada sinyal, Bu. Mati lampu, Pak. Mati lampu, Pak. Aduh, Ibu Bu, nampak di layar. kasihan Bu. Mm-mm. Jadi gimana nanti Bu? Kan habis ini mau tes katanya, mau evaluasi. Baterai sedikit lagi, Pak. Aduh, kasihan. Ibu udah ada jualannya di toko, baterai kayak baterai ABC itu untuk HP. Enak aja, Bapak.
Kira kalau ada jualannya, beli Bu di toko kayak baterai jam itu Bu. Nah, masukin di HP. Kedua ketik. Nih, Oke. tuh yang ibu tuh yang Oke. cantik. Bu Jadi Suwarti kalau takut ini di on off cam juga enggak apa-apa Bu Suwarti. Dimatikan kameranya untuk menghemat HP bisa, baterai laptop bisa Bu Suwarti. Mm-mm. Ya, ada yang bisa memberikan contoh? Ya, nggak apa-apa Bu Hesti. Ya, Kalau Pak, laptop. Ya, silakan Bu. ya saya sharing untuk yang adaptif. Kalau kami sebagai apoteker untuk di Hmm. rumah sakit tuh Pak, Hmm. sekarang nih kami sudah menjalankan visit pasien. Nah, Contoh ada. visit pasien ini gunanya untuk merekonsiliasi obat-obat yang sudah diberikan sama dokter. Jadi Hmm. kita itu bisa mengetahui obat yang misalnya ada obat yang double, contohnya Pak, anti nyerinya ada dua. Jadi kita bisa Hmm. mengingatkan ke dokternya mungkin anti nyerinya jangan dua karena pasiennya mungkin ada riwayat lambung seperti itu. Jadi seperti itu Pak. Inovasinya kita visit ke pasien juga Pak. Kayak gitu. Oke, yang selama ini belum pernah dilakukan Bu ya, sekarang dilakukan Bu ya. Iya, selama ini memang Nah, sudah ada di SOP-nya, Pak, cuman belum dilakukan. Jadi sekarang kita sudah lakukan. lakukan. Nah, itu contoh ya, contoh. Jadi contoh Ya, inovasi yang dilakukan oleh Bu Epi dan teman-temannya selaku apoteker ya Bu ya. Jadi bukan hanya ya benar, Pak. catatan dokter, gak dilihat kembali. Mungkin ada yang ya, namanya kan dokter juga manusia kan ya, Dokter Chandra ya. Ya benar. Ya mungkin dia ada penulisan dua kali, misalnya oh ini anti nyeri dua kali, mungkin kan. Oke, oke, bagus itu Bu. Itu contoh inovasinya ya. Oke. Ya, Pak. Termasuk kalau misalnya di obat itu Bu ya. Kalau di obat itu, Ya, Pak. kalau di penyimpanan inovasinya yang selama ini obatnya diletakkan sembarang atau bukan sembarang sih, diatur ya seadanya. Sekarang sudah pakai FIFO dan FEVO. Iya. Ya, benar. First in, first out. In, first out. First expire, first out. Nah, seperti itu. Ya, benar, Pak. Oke, termasuk juga kalau sebelumnya kalau ada pasien ngambil obat cukup diberikan saja Bu ya. Sekarang sudah ada apa namanya Bu yang tulis label Bu ya, yang label obat ya. Label Ah, obatnya, ah, ya. ya, sekarang ada label obatnya, ada petunjuk pemakaiannya berapa kali sehari Benar. gitu. Nah, itu juga Iya. termasuk inovasi kalau sebelumnya ada. Belum ada Iya. gitu ya. Oke, Bu Epi, itu contoh inovasinya. Di Pipo, PIO ada, PIO juga ada PIO ya. Iya, Pemberian benar. informasi Pemberian obat. informasi obat. Iya. Saya agak sedikit familiar, Bu, dengan istilah itu. Iya, Bapak. Iya, karena pengalaman Bu, saya pernah bimbing ya anak-anak pelatihan Latsar yang bikin itu pipo, pipo, pepo gitu ya. Iya, pio gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu Epi. Ada lagi yang bisa memberikan contoh inovasi? Ada lagi contoh inovasi? Ayo. Pak Jamal ya, silakan Pak Jamal. Itu ngechatnya Pak Jamal tuh, K katanya. Apa kepanjangan K itu Pak Jamal? Silakan Pak Jamal. Oke, yang guru-guru, coba saya minta guru beri contoh satu contoh inovasi dari guru-guru. Saya mau yang dari guru sekarang, ayo. Ayo guru. Saya tanya nih. Mau izin ke ini ke Pak Jamal. Saya ngapa tadi? Yang guru siapa yang belum ngomong ini ya? Oke. Ibu Ibu Sri guru ya Bu Sri ya? Ibu Sri guru Bu Sri. Bu Sri. Ya, Pak. Ya, Bu Sri. Ibu Sri bisa memberikan contoh inovasi Ibu ketika mengajar, Bu. Contohnya apa, Bu? Ibu ngajar kelas berapa, Ibu? Eh, Ngajar agama saya, Pak. Ya, ngajar agama. Dari kelas 1 sampai 6. Ya, Pak.
Oke. Nah, contohnya apa, Bu? Contoh inovasi, Bu, yang pernah Ibu lakukan. Kalau saya kalau saya memberikan contoh untuk melaksanakan sholat 5 waktu pada anak-anak, Mm-mm. kemudian doa-doanya setelah melaksanakan sholat. Oke, Ibu mengajarkan doa-doa. Untuk Sebelumnya Ibu ngajar gimana, Bu? Yang ke siswa sebelumnya, caranya Ibu ngajar doa-doa. cara mengajar doa-doa kepada anak-anak itu seperti mengajarkan doa setelah sholat atau doa mau belajar, Pak. Oke. Nah, itu caranya gimana tadi, Bu? Pernah enggak Ibu mengajarkan doa atau mengajarkan misalnya wudhu, misalnya. Wudhu, tapi Ibu mengajarkannya dengan nyanyian. Pernah enggak, Bu? Dengan anak kelas 1, Bu? Enggak, Pak. Untuk berwudu, saya mengajarkannya secara langsung untuk secara langsung menuju ke masjid karena dekat dengan masjid sekolah Oke, kami. oke. Misalnya untuk anak-anak kelas 1, selama ini Ibu waktu itu ngajar wudhunya langsung Ibu jelaskan ya, anak-anak cara wudhunya gini, gini ya, gitu ya di kelas. Nah, terus Ibu punya inovasi, Ibu ajak ke masjid. Artinya anaknya langsung praktek ya, Bu ya. Nah, anak-anak kita belajar wudhu, praktek wudhu. Silakan buka kerannya gitu ya, mulai gitu. Nah, itu sudah inovasi namanya Ibu Sri. Artinya Bu Sri sudah melakukan inovasi. Oke, Bu Mayana, silakan Bu Mayana. Ya. Oh, ada di chat. Nah, contoh Bu Mayana katanya memanfaatkan teknologi laptop dan e-fokus dalam kegiatan belajar mengajar. Bagus sekali contohnya Bu Mayana. Jadi misalnya Bu Mayana ngajar selama ini mungkin pakai ceramah saja gitu ya. Pakai ceramah ngomong kan. Ini. Nah, terus karena di sekolah ada laptop, nah maka laptop ada InFocus, maka Bu Mayana berinovasi, dia buka buat bahan paparan PowerPoint di laptop, kemudian pada saat ngajar ditayangkan. Nah, itu contoh juga inovasi. Bu Murni, Bu Murni gimana Bu Murni? Ayo Bu Iya, Murni. Pak. Ya, kurang lebihnya sama seperti Bu Mayana. Nah, inovasi itu dilakukan setelah pembelajaran yang kurang tercapai, tujuan pembelajarannya kurang maksimal tercapai, sehingga dari guru membuat inovasi untuk pembelajaran selanjutnya, bagaimana supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan memuaskan gitu, Pak. Yang Oke. tadinya mungkin guru mengajar banyak ceramahnya, lalu membuat inovasi seperti menggunakan media atau metode-metode yang membuat pembelajaran nanti menyenangkan, Pak. Oke, jadi inovasi Bu Murni menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan, ya. Anak Iya. senang untuk belajar. Belajar. Oke, baik. Oh, Bu Eli kata inovasinya berdoa dengan lagu Asmaul Husna dengan lagu. Nah, mana Bu Eli? Resen Bu Eli? Ah. Bu Eli katanya dia mengajarkan dengan lagu ya Bu Eli ya. Oke, ya jadi misalnya, Ya, oke, soalnya berdoa mau makan Pak untuk kelas 1, kelas 2. ya untuk kelas 1 biasanya menarik kan. Kalau Kayak Asmaul Husna gimana lagu? Allahumma barik lana, mungkin seperti itu cepat hafal anak-anak Pak. Kalau ini Bu, kalau lagu Asmaul Husna gimana Bu? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Mungkin seperti itu Oke, Pak. bagus sekali. Oh, bagus tuh, itu inovasi. Jadi bukan hanya ibu menceritakan doa ya nak, doa sama-sama lama, tapi dengan ada dilakukan. Jadi anak-anak itu kan cepat, ingatnya cepat, nah kamu cepat. Ya, termasuk Terima kasih Pak. termasuk tadi kita tadi tepuk salut. Tepuk salut tadi gimana? Coba tepuk salut. Coba untuk yang Bu yang sudah menjawab, ibu-ibu tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut.
Nah, yang guru agama Islam, Bu Eli, tadi Bu apa Ya, tadi? Pak. Bu Murni ya, bisa ide tepuk salib bisa dijadikan tepuk wudhu. Ya. Anak senang jadi tepuk Baca wudhu. bismillah. Nah, prok-prok dulu. Baca Prok-prok. bismillah lalu Nah, cuci bismillah, tangan. lalu cuci tangan, Cuci langsung tangan. praktek kan? Ya, Prok, ya prok, betul. prok. Kumur, kumur, Kumur-kumur cuci cuci hidung, lalu hidung. muka. Nah, gitu kan? Prok, Tangan prok, prok. sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir Terakhir cuci cuci kaki. kaki lalu doa. Amin. Amin. Nah, kan enak. Kita nanti Makasih, senang Pak. belajar. Itu contoh inovasi. Itu Bu Eli hafal tuh tepuk wudhu. Jadi ketika Insya ngajar Allah, kelas Pak. satu kan anaknya senang kan Bu ya belajar ya. Iya, Senang Pak, betul. Bu Eli. Kalau kita cuma ngomong kelas satu kita, oh nah tepuk wudhu, tangan sampai ke sini, nanti bingung anaknya. Oh, oh. Ya, biasanya kalau anak-anak kelas rendah itu kan masih bermain ya Bu ya, yang ngajar SD ya. Ya kan kalau kelas rendah itu biasanya masih dalam bentuk-bentuk permainan, belajar. Iya. Oke, baik Bapak Ibu. Sampailah kita ke yang terakhir. Yang terakhir kita yaitu nilai kolaboratif. Jadi langsung saja, waktu kita juga hampir habis nih jam 11. Oke, jadi di kolaboratif ini ya kita menerapkan nilai-nilai kerjasama. Ya, bagaimana kita membangun kerjasama dalam melakukan pekerjaan. Tentu saja dalam melakukan pekerjaan kan kita tidak bisa sendiri. Ada pekerjaan yang kita perlu untuk berkolaborasi. Jadi kolaborasi ini nilainya. Ketika kita berkolaborasi memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi, kita juga terbuka dan sumber daya yang ada itu kita manfaatkan untuk mencapai tujuan. Nah, ini nilai-nilai kolaborasi. Apa contohnya nilai kolaborasi? Nah, misalnya ada yang dari puskesmas ya, berkolaborasi dengan sekolah. Misalnya puskesmas mau mengadakan edukasi tentang cara menyikat gigi yang benar untuk anak-anak ya. Nah, dia berkolaborasi dengan sekolah dan menghubungi pihak sekolah, Bu, ada waktu luang yang kami bisa memberikan edukasi. Berarti itu kan bisa kan? Ya enggak yang dari puskesmas ya? Jadi nanti misalnya pada misalnya ada acara di kegiatan di sekolah atau iya ke sekolah itu contoh kolaborasi Bu Septi, kolaborasi antara puskesmas dengan sekolah. Itu kalau antar lembaga. Ya. Kalau antar ini bisa juga antar apa namanya tuh antar orang. Jadi misal sesama guru. Tadi ada yang guru IPA ya. Nah sesama guru IPA berkolaborasi. Misalnya apa membuat media seperti kata yang contoh Bu ini tadi ya Bu Mayana tadi ya yang pakai poin fokus tadi. Nah membuat medianya dia bersama-sama. Oke Bapak Ibu. Oke, kita masih ada waktu Bapak Ibu. Saya akan memberikan tugas kepada Bapak Ibu, di mana tugas ini tidak harus dikumpulkan sekarang. Saya tunggu tugasnya itu sampai dengan hari Senin. Ya, tugasnya itu nanti tolong dikirimkan di WA. Oke, ini saya kasih nomor WA saya ya. Ya. Oke Bapak Ibu, sebentar. Saya bagikan dulu ini Bapak Ibu. Bahan tayang saya ada, tugas itu ada di bahan tayang ini. Nah, saya bagikan linknya. Bapak Ibu silakan nanti dibuka linknya ya. Di laptop di linknya. Nah ini linknya. Boleh nanti siapa yang bisa ngerubah ini jadi PDF, bisa di-share ke teman-temannya ya. Karena ini masih harus pakai harus online buka link ini ya. Oke. Di situ ada tugas Bapak Ibu. Tugasnya nanti Bapak Ibu kirimkan WA di WA ke nomor ini ya. Nih, ya. Ke nomor ini ya. Di nomor ini sudah pas ini. Tidak boleh tawar-menawar. Ya Bu Suwarti ya. Bu Suwarti tidak mau 1000, mau 1001, tidak boleh Bu, 1000 ujungnya Bu. Iya, atau mau 999. Ya tetap ya. Oke. Nah, bisa dibuka. Itu tugasnya ada di situ. Udah ya. Ya, saya tayangkan. Eh, buka ini deh jadi. Saya tayangkan, saya share screen lagi. Dari sini share screen. Mana Zoom? Zoom.
Tugasnya Bapak Ibu boleh diketik. Kalau Bapak Ibu ketik, filenya kirimkan. Kalau Bapak Ibu mau tulis tangan dulu, foto jadi foto, nanti kirimkan ke saya fotonya. Ya, oke. Ya, baik. Nah, tugasnya Bapak Ibu ada 3. Yang pertama Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu ceritakan bagaimana implementasi berakhlak. Contoh penerapan nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai ASN, Bapak Ibu. Nah, tadi ada beberapa sudah berikan contoh. Ya, contoh tadi yang terakhir dari Ibu Bu Epi ya, yang apoteker tadi. Nah, itu bisa dituliskan di sini Bu Epi nanti. Nah, ya, contohnya misalnya menerapkan nilai ini. Nah, nilai di inovasi tadi nilai adaptif gitu ya. Oke. Kemudian kendala apa yang ditemui ketika menerapkan nilai ini, Bapak Ibu? Tuliskan kendalanya apa dan solusi yang Bapak Ibu lakukan apa menghadapi menyelesaikan kendala tersebut. Ya. Oke, Bapak Ibu. Demikian pembelajaran kita. Cukup ya. Terima kasih. Thank you. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Boleh tugasnya. Izin bertanya Bapak. Ya, boleh Pak Edi. Boleh tugasnya dibikin PDF Bapak? Tidak harus Oh, dengan ya, kertas. boleh. Ya, boleh. Boleh dibuat PDF dulu, mari kirim. Atau mau dikirim Word-nya juga kalau dia bisa, tidak terlalu berat bisa. Oke. Ya, Siap. pokoknya Terima kasih. gimana ininya Pak? Yang penting terkumpul Pak. Mau pakai PDF boleh, pakai Word boleh, mau pakai apa itu gambar juga boleh, ya. Mungkin sudah saya mau tulis tangan saja, udah tulis nanti dipoto. Boleh, boleh. Ya. Tulis tangan aja Pak, lebih gampang Pak. Oh boleh, ya boleh. Orang-orang lama ini kalau nggak ditulis tangan susah biasanya Pak. Ya Manfaat, boleh Pak. manfaat teknologi Pak Gatot. Ya. Senior ya, senior ya, orang-orang senior ya Pak Gatot ya. Orang senior itu banyak kan tulis tangan Pak. Orang 70-an loh. Karena kelahiran 70-an nih kalau IT kayak gini udah ada error Pak. Ya, kalau sekarang Pak Gatot namanya Gen Z. Kalau Gen Z, Gen milenial itu lebih lebih dekat ya dengan teknologi ya. Oke. Ya. Saya generasi 70-an juga Pak Gatot. Iya. Kalau kalau Pak Gatot mungkin sama dengan saya ya Pak Gatot ya. Iya Pak, kita kelahiran tahun 70 Pak. Iya, kita bukan dari generasi milenial Pak, kita dari generasi kolonial Pak. Waduh, lebih dalam lagi ini. Ini angkatan Belanda ini Pak. Karena bukan. Iya, oke. Itu Pak Dede ngapain Pak Dede? Share screen daftar hadir absensi itu Pak Dede. Pak Dede mau pamer. Kalau kata Mandra tuh pamer, sombong amat pamer. Kata Mama Dede tuh pamer, pamer ya Pak. Pas namanya kan salah, Mama Pak. Dede. Maaf, salah kirim, Pak. Oh gitu. Tapi iya. Ada ketentuannya tidak nanti Pak berapa lembarnya Pak? Oh enggak Bu. Iya, bebas saja Bu, bebas saja Bu. Iya. Ibu mau setengah lembar juga enggak apa-apa Bu. Iya. Tapi jangan saja cuma 2 baris Bu. Singkat Pembukaan. padat, jelas Pak. Assalamualaikum, kosong, bawahnya Waalaikumsalam. Wassalam. Jadi bingung saya, mana ini tugasnya ini? Iya. Oke, ya. Silakan, santai saja Bapak Ibu. Saya tunggu sampai hari ini, sampai hari Senin lah, masih banyak waktunya ya. Oke. Ya mungkin Bapak Ibu ada kesibukan, ya silakan dikerja dia. Karena kan sekarang mau, habis ini kan mau ujian jam 11 kan mau tes ya. Lakukan tesnya dulu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada tanggapan, terima kasih banyak ya Bapak Ibu ya atas partisipasinya, atas kehadirannya ya. Senang sekali saya bisa menambah teman. Juga mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan selama pembelajaran kita tadi ya. Dan saya harapkan silaturahmi kita bukan hanya selesai begitu selesai belajar ini, diharapkan untuk kedepannya silaturahmi kita tetap jalan ya. Siapa tahu Bapak Ibu ada kesempatan ke Lubuk Linggau, silakan mampir ke gubuk kami ya. Atau ketika mungkin saya ada kesempatan ke Bengkulu Utara, nah mungkin kalau saya ketemu ya
Ya, mungkin kalau selupa silakan diingat ya Pak Dede ya. Iya, siapa tahu nanti saya ke Bengkulu Utara, saya ketemu dengan Pak Dede, saya panggil, Pak Dede, kata saya. Ah, Pak Dede pura-pura Ya enggak Pak, saya lihat. di Lais Pak. Oh, oh di Lais ya. Ya, Saya ada sopir ya kunjungan Pak. ke Lais. Iya, saya panggil Pak Dede dari jauh. Ini Pak Dede ya? Pak Dede Iya. langsung bernyanyi dangdut. Siapa kau. Nah bingung saya. Kami tunggu di Ah, Bengkulu Utara, Pak. iya, langsung saya jawab Pak Dedenya ya. Sungguh teganya dirimu, teganya gitu. Oke, ya saya harapkan Instagram kita tetap jalan walaupun di dunia maya kan nanti kita bisa chat, bisa ngobrol di chat atau di telepon ya. Oke, baik Ya. demikian pembelajaran kita Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Pembelajaran hari ini saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, Pak. Pak. Baik, sama-sama Kasih Bapak Ibu. ilmunya. Saya izin leave room Bapak Ibu ya. Saya keluar dulu ya, karena saya mau langsung ke Zoom berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bye-bye. See you. Pak. Bu Kiki, tetap semangat Bu Kiki dan yang lainnya. Always. Ya, Pak. Thank you, Pak.